Terapis wicara. 1. Seorang terapis wicara sedang menangani pasien dengan apraksia of speech. Metode terapi yang paling tepat untuk meningkatkan kemampuan artikulasi pasien ini adalah A. Oral motor exercises. B. Prompt for restructuring oral muscular phonetic targets atau PROMPT. C. Melodic intonation therapy atau MIT. D. Picture exchange communication system atau PEX. E. Social stories. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PROMPT adalah metode yang efektif untuk pasien dengan apraksia of speech karena fokus pada gerakan motorik spesifik yang diperlukan untuk produksi suara dan kata-kata. Kita masuk soal berikutnya. 2. Terapis wicara menggunakan fiber optic endoscopic evaluation of swallowing atau FEES pada pasien dengan disfagia. Tujuan utama dari prosedur ini adalah A. Menilai fungsi pita suara. B. Mengukur kekuatan otot lidah. C. Mengevaluasi proses menelan secara langsung. D. Mendeteksi kelainan struktur faring. E. Mengukur tekanan intraoral. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa FEES digunakan untuk mengevaluasi proses menelan secara langsung dengan visualisasi menggunakan endoskop fleksibel, memungkinkan terapis melihat anatomi dan fisiologi menelan secara real time. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam pendekatan Augmentative and Alternative Communication atau AAC, terapis wicara merekomendasikan penggunaan eye gaze device untuk pasien dengan amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Alasan utama pemilihan alat ini adalah A. Meningkatkan kekuatan otot mata. B. Memperbaiki koordinasi tangan mata. C. Memfasilitasi komunikasi tanpa gerakan fisik ekstensif. D. Melatih pasien untuk membaca bibir. E. Memperbaiki gangguan pendengaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa eye gaze device dipilih untuk pasien ALS karena memungkinkan mereka berkomunikasi hanya dengan gerakan mata, mengingat kondisi ALS yang menyebabkan kelemahan otot progresif. Kita masuk soal berikutnya. 4. Terapis wicara menangani anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD yang mengalami ekolalia. Intervensi yang paling tepat untuk mengurangi ekolalia dan meningkatkan komunikasi fungsional adalah A. Articulation therapy. B. Fluency shaping. C. Script therapy. D. Vocal hygiene training. E. Semantic feature analysis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa script terapi efektif untuk anak dengan ASD dan ekolalia karena memberikan struktur bahasa yang dapat digunakan dalam situasi sosial, membantu mengurangi pengulangan dan meningkatkan komunikasi bermakna. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang terapis wicara menggunakan teknik oral placement therapy atau OPT pada pasien dengan dysarthria. Tujuan utama dari teknik ini adalah A. Meningkatkan produksi suara vokal. B. Memperbaiki resonansi nasal. C. Meningkatkan koordinasi motorik oral. D. Mengurangi drooling. E. Memperbaiki kualitas suara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa OPT bertujuan untuk meningkatkan koordinasi motorik oral dengan memberikan input taktil dan proprioseptif, yang sangat penting untuk pasien dengan dysarthria dalam memperbaiki artikulasi dan kemampuan bicara. Kita masuk soal berikutnya. 6. Terapis wicara menggunakan lingkaran fonem dalam terapi artikulasi untuk anak dengan gangguan fonologi. Manfaat utama dari metode ini adalah A. Meningkatkan kosakata. B. Memperbaiki struktur kalimat. C. Memvisualisasikan hubungan antar fonem. D. Melatih keterampilan pragmatik. E. Meningkatkan kefasihan membaca. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa lingkaran fonem membantu memvisualisasikan hubungan antar fonem, memudahkan anak memahami perbedaan dan kesamaan suara, serta membantu dalam perencanaan terapi artikulasi yang sistematis. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam menangani pasien pasca stroke dengan afasia Broca, terapis wicara menggunakan teknik Constraint Induced Language Therapy atau CILT. Prinsip dasar dari teknik ini adalah A. Melatih pasien menggunakan bahasa isyarat. B. Memaksa penggunaan bahasa lisan dan membatasi kompensasi nonverbal. C. Fokus pada pemahaman bacaan. D. Mengutamakan terapi kelompok daripada individu. E. Memprioritaskan pemulihan kemampuan menulis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa CILT berfokus pada penggunaan bahasa lisan secara intensif dan membatasi penggunaan kompensasi nonverbal, mendorong pasien untuk menggunakan kemampuan verbal mereka secara maksimal. Kita masuk soal berikutnya. 8. Terapis wicara menggunakan Voice Handicap Index atau VHI dalam evaluasi pasien dengan gangguan suara. Aspek utama yang dinilai dalam VHI adalah A. Kualitas suara objektif. B. Frekuensi fundamental. C. Persepsi pasien terhadap dampak gangguan suara. D. Kemampuan bernyanyi. E. Efisiensi pernafasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa VHI adalah kuesioner self-report yang menilai persepsi pasien terhadap dampak gangguan suara pada aspek fungsional, fisik, dan emosional kehidupan mereka. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam menangani anak dengan Chilhot Apraxia of Speech atau CHAS, terapis wicara menggunakan pendekatan dinamik temporal and tactile cueing atau DTTC. Komponen kunci dari pendekatan ini adalah A. Penggunaan isyarat visual ekstensif. B. Fokus pada perbaikan resonansi. C. Penggunaan simultaneous prompting dan fading cues. D. Penekanan pada terapi kelompok. E. Penggunaan teknologi augmentatif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa DTTC menggunakan simultaneous prompting atau petunjuk simultan, dan fading cues atau pengurangan petunjuk secara bertahap untuk membantu anak dengan CHAS mengembangkan kemampuan perencanaan dan produksi motorik bicara. Kita masuk soal berikutnya. 10. Terapis wicara menerapkan teknik Lee Silverman Voice Treatment atau LSVT, LAUT pada pasien dengan penyakit Parkinson. Fokus utama dari terapi ini adalah A. Memperbaiki artikulasi konsonan. B. Meningkatkan volume dan intensitas suara. C. Mengurangi kecepatan bicara. D. Memperbaiki intonasi dan prosodi. E. Meningkatkan kemampuan menelan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa LSVT LAUT berfokus pada peningkatan volume dan intensitas suara pasien Parkinson, yang sering mengalami hipokinetik disartria dengan ciri suara lembut dan monoton. Kita masuk soal berikutnya.